Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Curah hujan yang terus terjadi dari 3 hari kemarin menyebabkan aliran sungai di Kota Medan dan Deli Serdang meluap. BPBD Sumatera Utara nyatakan akses telekomunikasi dan listrik di Tapanuli Tengah dan Sibolga terputus. BMKG memperingatkan cuaca ekstrim berupa hujan deras dan angin kencang di sejumlah daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Selat Malaka. Banjir bandang dan tanah longsor merata terjadi di 13 kabupaten kota di Sumatera Utara. Sejauh ini sudah 29 orang tewas, beberapa lainnya masih hilang. Di tengah guyuran hujan dan banjir yang masih tinggi, evakuasi terus dilakukan tim SAR terhadap warga yang terjebak di dalam rumah mereka. Bayi, anak-anak, lansia, semua menanti dibantu. Sibolga menjadi wilayah yang terdampak paling parah. Akses jalan yang terendam, titik relokasi yang tersebar, hingga sinyal komunikasi yang terbatas membuat rentetan kendala yang harus dihadapi tim SAR. Tidak hanya banjir bandang, warga Sibolga juga mengalami tanah longsor. Sejumlah rumah dan bangunan rusak parah. Jumlah korban diperkirakan masih terus bertambah karena masih banyak warga yang dilaporkan hilang saat longsor terjadi. Yang pertama adalah membuka akses karena banyak titik-titik di jalan antara Sibolga ke Tapanuli Tengah, ke Tapanuli Selatan ini masih terputus termasuk ke Tarutung. Nah, ini akan segera dibuka dalam waktu 1-2 hari ini. 13 kabupaten kota di Sumatera Utara terdampak. Aktivitas warga lumpuh. Di Kabupaten Mandailing Natal, satu desa bahkan nyaris tenggelam. Ketinggian banjir mencapai 2,5 meter di permukiman. Menurut warga, banjir kali ini merupakan yang terparah dalam 5 tahun terakhir. Bang, ini paling parah nggak Bang Abang rasa banjir seperti ini? Oh, ini yang paling parah. Sampai berapa meter Bang tingginya? Kalau di daerah itu kan kurasa ada itu 2 meter tuh. Iya ya. Iya. Sampai tenggelam rumah ya Bang? Hampir. Tidak hanya di permukiman, sampai rutan kelas 2B Pangkalan Brandan juga terendam. Lebih dari 400 tahanan dievakuasi. Kalaupun tidak banjir, akses jalan terputus, seperti yang terjadi di jalanan Desa Payatampak, Kabupaten Langkat ini. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Ya, BMKG memperingatkan adanya perkembangan siklon tropis 95B sejak 21 November di perairan timur Aceh hingga Selat Malaka. Hal ini memicu cuaca ekstrim berupa hujan deras dan angin kencang di sejumlah daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Selat Malaka. Masyarakat diimbau mengantisipasi dampaknya. Bahwa masyarakat dapat melakukan mitigasi di wilayah-wilayah yaitu di sebelah barat karena siklon tropis ini akan bergerak dari sebelah timur Aceh menuju ke sebelah barat dan akan menyeberang ke laut India, dan ini wilayah yang akan dilalui di wilayah darat tentunya akan menimbulkan kerusakan ataupun dampak hujan lebat dan angin kencang. Sudah 3 hari hujan mengguyur Kota Medan dan Deli Serdang. Akibatnya aliran sungai di Kota Medan dan Deli Serdang meluap. Hampir seluruh ruas jalan dan ribuan rumah di Kota Medan dan Deli Serdang terendam banjir. Anak-anak dan orang tua harus melewati ketinggian banjir yang telah terendam rumah mereka di kawasan Medan Marelan. Mereka harus segera mencari tempat yang lebih aman. Beberapa barang berharga juga coba diselamatkan. Di Kecamatan Medan Barat, Brayan Kota terlihat seperti lautan banjir. Semua area Brayan Kota tergenang banjir hingga sedada orang dewasa. Beberapa kendaraan juga tampak mogok dan harus didorong karena mesinnya kemasukan air. Tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir berdampak terhadap meluapnya aliran sungai di Kota Medan dan Deli Serdang. Akibatnya ribuan rumah terendam.
Meski debit air sebagian daerah sudah mencapai sedada orang dewasa, namun hingga kini masih banyak warga yang memilih untuk bertahan di dalam rumah guna menyelamatkan perlengkapan rumah mereka ke area yang lebih tinggi. Sampai Kamis siang, hujan masih terus mengguyur kota Medan dan Deli Serdang. Malam bang, dari jam 7. Awal datang airnya? Awal datangnya ya dari jam 8 udah mulai banjir sih bang. Jam 8 banjir, hujan dia kan bang, makin naik air tuh bang. Puncaknya bang jam-jam 2 lah bang. Ini dikarenakan apa bang? Udah 4 hari bang hujan aja bang. Gak ada berhenti ya berarti? Gak ada berhenti bang hujan. Berarti baru hari ini derasnya? Hari ini puncaknya lah bang. Banjir juga menggenangi Perumnas Simalingkar, Kota Medan. Jembatan di ruas jalan Simalingkar terendam banjir. Banyak keluarga yang sudah berusaha mengungsi ke rumah yang lebih tinggi. Seperti klinik Dr. Supredo Kembaran ini. Di lantai 2 dijadikan pos pengungsian sementara warga yang sakit. Sejauh ini 5 kecamatan di Kota Medan terendam banjir. Sementara ada 6 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang yang juga terendam banjir. Tim Liputan melaporkan. Laporan tersebut mengakhiri berita subuh hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.